Nah, ini dia salah satu senapan angin PCP Bocap Predator Tactical tabungnya 500 cc yang paling terbaru ya, yang kemarin belum sempat share review sama sekali untuk spek lengkapnya. Walaupun kemarin sempat saya tayangkan beberapa video untuk jumlah stoknya, beberapa juga sudah sold out, menghubungi via WA. Ada juga beberapa yang masih pengen tanya-tanya dulu mengenai spek lengkapnya supaya teman-teman nggak bingung dan supaya teman-teman juga ada bahan pertimbangan referensi nanti ketika mau belanja senapan angin, terutama jenis senapan angin ini. Silakan bisa tonton dulu video pembahasan spek lengkap dari senapan angin PCP yang Bocap Predator Tactical tabungnya 500 cc. Ini serinya yang NPX premium terbaru. Di tahun 2025 jumlah stoknya ada lumayan. Nanti bakalan ready kembali banyak di tahun 2026 dan akan saya bahas dulu mengenai spek lengkapnya. Seperti apa penjelasannya? Simak video ini sampai akhir, jangan di-skip. Oke, yang baru nonton videonya Pengasional Official atau mungkin baru tahu senapan angin ini, ya ini perkenalan dulu. Ada senapan angin PCP yang Bocap Predator Tactical tabungnya 500 cc, seri NPX terbaru. Ini senapan angin kategori paling terbaru karena rilis tahun 2025. Di tahun-tahun sebelumnya, senapan angin yang tipe ini atau seri ini belum pernah rilis sama sekali ya. Hari ini akan saya bahas tuntas mengenai harga, spek lengkap, dan lain sebagainya. Karena ada beberapa fitur-fitur yang membedakan dari senapan angin seri NPX ini dengan seri yang lain. Oke ya, saya bahas dulu seperti biasa dari segi harga. Nah, satu unit senapan angin ini lengkap dengan bawaannya seperti tali sandang, peredam, bipod, dan bukan bipod ya, bipod belum termasuk, seperti tali sandang, magazin, peredam, mimis tes, pelumas, dan lain sebagainya. Hanya senapan angin saja, itu harganya promo di angka Rp2.950.000. Ingat ya, di harga Rp2.950.000 ini hanya harga senapan angin saja, belum termasuk dengan ongkos kirim dan paket full set. Jika teman-teman nanti pengen belanja request paket full set atau pengen cek ongkos kirimnya berapa, monggo bisa langsung via WA, nanti bisa kami bantu. Oke ya. Kemudian lanjut, saya bahas dulu mengenai larasnya seperti biasa. Untuk senapan angin Bocap seri NPX ini, untuk larasnya dia dari bahan baja standar pabrikan. Sama persis, cuman bedanya kalau ini panjang larasnya kan 60 cm nih. Modelnya serombong hulu seperti ini. Oke, ini kaliber standar 4,5 mili. Tapi untuk laras yang masuk ke dalam chamber dia sedikit lebih panjang dibandingkan dengan senapan angin PCP Bocap pada umumnya. Selisihnya 2,3 mili untuk panjangnya. Ya, selisihnya di angka itu dibandingkan dengan senapan angin PCP Bocap standar pada umumnya. Jadi tempat masuknya ini agak panjang dikit, ya. Terus untuk OD-nya, karena ini model serombong ya, diameter dari serombongnya standar pakai ukuran yang 20 mili OD-nya. Kalau larasnya bagian dalam standar juga pakai ukuran 13 mili. Oke ya, akurasi maksimal seperti biasa di jarak 85-90 meter bisa, tapi wajib harus pakai teleskop ya. Soal mimis seperti biasa juga, belum bisa pakai mimis look ya. Jadi untuk pengguna nanti senapan angin jenis yang Bocap Predator Tactical NPX ini, untuk mimisnya jangan pakai mimis look karena masih belum support, karena larasnya ini pakai laras standar baja pabrikan. Jadi untuk mimisnya pakai mimis apapun bisa, selama kalibernya standar 4,5 mili dan bukan mimis model slug, bisa dipakai pada unit senapan angin ini. Oke, kemarin cuma saya tes pakai mimis lokal saja. Mimis lokal Jawara GR12 sama Jawara GR8. Oke hasilnya. Saya belum pernah nyoba pakai mimis kalengan kayak Super Doom, Barakuda, Hercules, dan Premier Crossman. Ya, belum pernah sekali coba. Nanti akan saya coba aja di next episode ya, supaya teman-teman juga tahu nanti hasil seperti apa. Kita bahas dulu spek lengkapnya aja ya. Oke, lalu sudah, lanjut tabung. Tabung seperti biasa. Bawaannya ini tabung model Bocap ya, 500 cc, ini dual Taiwan. Sekali isi angin maksimal 2000 sampai 2500 PSI. Standar seperti biasa, settingan power kalau paling kenceng maksimal dengan FPS rata-rata ya 900 sampai 1000-an. Ini bisa tembus
Untuk jumlah shootnya 30 sampai 40 kali shoot. Ya, kalau untuk shoot FPS-nya di bawah 900 kayak di angka 700 800 itu masih bisa tembus sampai hampir 80-90 kali shoot bisa. Oke ya, tergantung pemakaian, tergantung settingannya masing-masing. Berikutnya, di bagian tengah seperti biasa, tempat pengisian angin dulu. Nah, tempat pengisian anginnya ini posisi ada di sekat tabung di sebelah kanan. Sama pengisiannya pakai kupler. Ini kupler jantan ukuran setengah TSM atau mini kupler. Nanti untuk pengisiannya kayak biasanya bisa pakai pompa elektrik portable atau pompa manual 3 atau 4 stick. Oke ya. Terus lanjut kemudian di manometer. Nah, untuk manometernya ini cukup berbeda dengan senapan angin PCP Bocap taktikal pada umumnya. Karena tempatnya ada di bagian bawah, dilindungi dengan rel adapter tambahan di bagian bawah. Oke ya. Nih, manometernya ada di bagian sini, bisa dilihat nggak? Nah, ini manometernya ada di bagian chamber bawah, kemudian dilapis untuk tempat adapter. Ini bukan adapter ya, kayak apa ya? Rangkaiannya. Jadi untuk rumahan pelatuk sampai ke depan sampai rel tempatnya bipod, dia menyambung jadi satu, sehingga dia juga bisa melindungi di bagian manometernya. Dan ini bisa meminimalisir ketika kena benturan dan sebagainya, tidak menyebabkan manometernya pecah atau rusak. Oke ya, jelas ya. Nanti kalau cek angin di sini. Kemudian lanjut di bagian chamber. Nah, soal chamber cukup unik ya untuk bentuknya. Chambernya ini dari bahan sama persis, dari pengerjaan juga sama persis. Jadi ini bahannya dari bahan Dura Special Grade A. Ya, pengerjaannya pakai CNC luar dalam bagus. Ya, terus ini ada dua varian warna yang bisa teman-teman. Oh enggak, ini sebenarnya ada 3 warna. Warnanya ada full hitam, ada yang warna hijau seperti ini, ada juga warna merah seperti ini. Oke, dari bahan dan pengerjaan sama, cuma beda bentukan. Nah, bentukannya ini ada potongannya cukup unik ya. Jadi kalau biasanya rata-rata umumnya yang pernah kami jualkan untuk jenis senapan angin PCP Bocap 500 cc taktikal. Ini kan untuk potongan chambernya lurus biasanya, jadi dari atas sampai bawah ini lurus penuh. Kalau yang ini dia potongannya beda ya. Nah, jadi agak maju potongannya di rumahan laras. Atau enggak ini malah dipangkas di bagian bawahnya. Jadi ini sebenarnya lurus sekian, cuman dia dipangkas di bagian bawahnya untuk tempat sekat tabung. Jadi dia agak masuk ke dalam seperti ini. Fungsinya sama, kualitasnya sama. Bedanya di bentukan saja. Oke ya, ini tampak sebelah kiri chamber seperti ini. Dan ini untuk tampak sebelah kanan seperti ini. Khusus untuk chamber senapan angin PCP yang Bocap Predator taktikal serinya NPX. Oke ya, lanjut. Kemudian sistem pengisian mimis dan peluru. Atau mimis atau peluru sama ya. Ini untuk pengisian mimis sama, bisa pakai single shoot, bisa pakai magazin. Nah, ini kalau yang nggak biasa pakai magazin, pakai single shootnya yang terpasang seperti ini juga bisa. Atau pengen lebih praktis, lebih cepat, nggak ribet, ya. Sekali kokang, sekali tembak, juga lebih efisien. Bisa pakai yang magazin. Nah, nanti kalau bingung bagaimana cara pasang, setting magazin dan sebagainya, bisa kami bantu. Oke ya, jelas ya. Lanjut kemudian di bagian rel. Nah, khusus untuk relnya juga ini ada 2 ukuran. Ya, relnya ini ada adapter tambahan, bisa dilepas, bisa dipasang yang warna hitam ini. Ini untuk relnya bagian atas ukuran 11 mili. Kalau yang di bawah ini juga ada relnya, langsung menyambung di chambernya. Ini kalau nanti terlalu tinggi ini bisa dilepas, langsung ditancapkan di chambernya bisa. Cuman kalau yang di bagian chamber ini relnya ukuran 22 mili atau rel Monte Picatinny yang ukuran besar. Ya kalau yang atas kecil standar, yang bawah ini ukuran besar. Tinggal nanti teman-teman mau memfungsikannya di atas atau di bawah, monggo silahkan, bebas. Yang penting ukuran teleskop atau mounting penjepit teleskopnya sama. Oke ya. Terus lanjut, kemudian di bagian pelatuk dulu. Soal pelatuk ini match modern ya, seperti ini. Bisa dilihat. Dan sudah ada safety atau pengaman picunya. Safety pengaman picunya ada di sini, warna kuning ya. Ini bisa diputar atau
difungsikan. Tapi ini cara memfungsikannya nggak di sebelah sini, tapi di baliknya, di sebelah kanan. Jadi ini beda. Untuk sistemnya, ya, safety atau pengaman picu, dia menggunakan model tuas bundar seperti ini ya. Jadi ini kalau mundur seperti ini, maju apa mundur ini? Oh, maju. Ya, jadi kalau soal maju ini ada tulisannya fire, ya, dia siap nembak. Kalau mau mengunci, tinggal diputar aja, dibalikkan seperti ini. Dia sudah ngunci. Oke, maju, siap nembak. Ya, putar seperti ini, dia mengunci. Teman-teman bisa setting sendiri sesuai kebutuhan, sesuai selera. Jadi ingat ya, untuk tuasnya, safety atau pengaman picunya ada di sebelah kanan, di bagian ini. Sistemnya pakai sistem putar seperti ini. Oke, lanjut kemudian di bagian set lever, cancel kokang, dan settingan power. Nah, kalau soal set lever, ini sama sebenarnya dengan senapan angin sebelum saya review seri LKI kalau nggak salah. Itu hampir sama modelnya, hampir, walaupun ada sedikit perbedaan dari segi bentukan. Tapi kalau dari bahan dan pengerjaan sama persis, ya. Ini set levernya sebelah kanan, seperti ini. Terus cancel kokangnya ada di sebelah kiri. Nah, cancel kokang ini bisa dioper juga, mau dipasang di kiri bisa, mau dipasang di sebelah kanan juga bisa. Nah, oke ya. Monggo tergantung selera masing-masing. Terus settingan power, nah kalau settingan powernya dia menggunakan sistem drat seperti ini ya. Jadi nggak pakai sistem gigi. Mungkin teman-teman yang sebelum-sebelumnya belum pernah pakai senapan angin jenis PCP Bocap Predator Tactical. Ini saya informasikan dulu ya. Untuk jenis senapan angin ini ya, settingan powernya nggak pakai sistem gigi atau track, tapi pakai sistem drat seperti ini. Nanti kalau pengen ngubah di sini. Oke ya, lanjut. Kemudian di bagian popor dulu. Nah, untuk popor ini dari bahan atom ABS Teflon ya. Keduanya sama, yang di belakang juga sama, di depan juga sama. Semua model L, tidak ada yang model lain ya. Jadi nanti kalau teman-teman pengen ubah ya, maksudnya pengen ganti yang segitiga ataupun mungkin ganti yang model lain, itu masih belum bisa karena untuk rangkaian satu setnya ini dari bawaan pabriknya beda-beda. Jadi ada ukuran masing-masing. Oke ya. Dan tidak ada versi lipat untuk jenis yang Bocap Predator Tactical seri NPX ini, popornya standar semuanya. Tidak ada yang versi lipat. Jika teman-teman nanti pengen nyoba yang versi lipat, ada seri lain ya, yang kemarin kayak seri LKI, terus ada yang WTP, XP, itu ada. Harga juga beda-beda. Cuman kalau yang seri NPX ini semuanya standar, tidak ada yang versi lipat. Oke ya. Terus lanjut panjang keseluruhan dan bobot. Nah, kalau soal panjang dan keseluruhan bobotnya ini kurang lebih hampir sama dengan senapan angin PCP Bocap Predator Tactical pada umumnya ya. Panjangnya 103 cm dengan bobotnya sekitar 3-4 kiloan kurang lebihnya ya. Terus ini senapan anginnya juga multifungsi. Kalau teman-teman nanti mau memfungsikan untuk hunting, untuk olahraga dan sebagainya bisa. Semuanya komplit. Oke ya. Sebelum saya tutup, kesimpulan senapan angin tipe ini sedikit berbeda untuk segi tampilan dari senapan angin PCP Bocap Tactical pada umumnya. Terus soal chamber juga ada perbedaan di model atau bentukan, walaupun dari segi bahan, fungsi, kekuatan, bagusnya ini sama persis, cuma beda bentukan saja. Kalau teman-teman tertarik, monggo. Kalau mungkin pengen cari yang lain silahkan, stoknya masih ada banyak. Dan senapan angin tipe ini belum berani saya rekomendasikan khususnya teman-teman yang pemula, karena ini settingannya ada banyak sekali. Jika nanti settingannya ada yang kurang tepat, biasanya mempengaruhi dari segi akurasi, dari segi kendala dan sebagainya, nanti bisa berpengaruh. Jadi seperti itu ya. Bagi teman-teman yang pengen belanja, pengen order senapan angin seri NPX ini, stoknya masih ada 10 pucuk ya. Banyak sekali pilihan yang bisa teman-teman pilih sesuai kebutuhan, sesuai selera. Dan jika teman-teman pengen langsung lihat unitnya, bisa video call via WA, siap untuk dibantu. Itu aja informasi yang bisa saya share di video hari ini. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya ya. Saya harus pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Sekian, terima kasih, salam satu Laras dari Jawa Timur. Next episode kita coba paket full set dan tes tembak langsung uji lapangan untuk setting grouping rapat. Kira-kira hasilnya seperti apa? Ya tunggu aja di video berikutnya.